Baik anak-anak yang terkasih, pada hari ini Bapak ingin mengajak kalian untuk membahas tentang tema aborsi dan mengapa gereja Katolik sangat menentang. Aborsi diartikan sebagai tindakan menghentikan kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Para dokter dan petugas medis sering dihadapkan dengan permintaan untuk anak yang di luar rencana, padahal merekalah wakil dan wali kehidupan dalam masyarakat. Mereka hanya mementingkan uang daripada nilai martabat manusia yang telah mereka cabik-cabik, yang tentu bertentangan dengan suara hatinya. Tugas membela dan melindungi hidup tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada ibu yang hamil saja. Tidak pada tempatnya menilai, apalagi mengutuk seorang ibu yang ternyata menggugurkan anaknya. Tidak ada orang yang menggugurkan kandungan karena senang, melainkan karena mengalami diri terjepit dalam konflik. Konflik hidup hanya diatasi dengan bantuan praktis. Bila ada orang merasa harus menggugurkan kandungan atau telah melakukannya karena alasan apapun, orang itu hendaknya diberi pendampingan manusiawi agar dapat kembali menghargai hidup. Masalah pengguguran yang bersifat kriminal seperti dalam cerita atau berita yang banyak beredar di hadapan kita dilakukan dengan sengaja oleh para medis atau para petugas kesehatan yang profesional. Ada beberapa jenis atau cara menggugurkan kandungan, antara lain sebagai berikut. Dilatasi kuret. Lubang rahim diperbesar agar rahim dapat dimasuki kuret, yaitu sepotong alat yang tajam. Kemudian janin yang hidup itu dilepaskan dari dinding rahim dan dibuang keluar. Umumnya terjadi banyak pendarahan. Bidan operasi ini harus mengobatinya dengan baik, bila tidak akan terjadi infeksi. Selanjutnya kuret dengan cara penyedotan. Kuret dengan cara penyedotan dilakukan dengan memperlebar lubang rahim. Kemudian dimasukkan alat berbentuk tabung ke dalam rahim dan dihubungkan dengan alat penyedot yang kuat. Dengan cara demikian bayi dalam rahim menjadi lalu disedot masuk ke dalam sebuah botol. Selanjutnya peracunan dengan garam. Pengguguran dengan peracunan garam ini dilakukan pada janin berusia lebih dari 16 minggu atau 4 bulan. Ketika sudah cukup banyak cairan yang terkumpul di sekitar bayi dalam kantong anak. Jarum suntik yang panjang dimasukkan oleh perut ibu ke dalam kantong bayi, kemudian sejumlah cairan disedot keluar dan lautan garam yang pekat disuntikan ke dalamnya. Bayi dalam rahim akan menelan garam beracun sehingga ia sangat menderita. Bayi itu akan meronta-ronta dan menendang-nendang karena dibakar oleh racun itu. Dengan cara ini sang bayi akan dalam waktu kira-kira 1 jam dan kulitnya benar-benar hangus. Dalam waktu 24 jam kemudian, si ibu akan mengalami sakit beranak dan melahirkan seorang bayi yang sudah. Namun sering juga terjadi bayi yang lahir itu masih hidup, tapi biasanya dibiarkan saja sampai bayi itu. Selanjutnya histerotomi atau sesar, terutama dilakukan 3 bulan terakhir dari kehamilan. Rahim dimasuki alat bedah melalui dinding perut, bayi kecil ini dikeluarkan dan biarkan sampai atau kadang-kadang langsung. Selanjutnya pengguguran kimia prostaglandin. Pengguguran cara terbaru ini memakai bahan-bahan kimia yang dikembangkan. Bahan-bahan kimia ini mengakibatkan rahim ibu mengkerut sehingga bayi dalam rahim itu dan terdorong keluar. Kerutan ini sedemikian kuatnya sehingga ada bayi-bayi yang sering juga bayi yang keluar masih hidup. Efek samping bagi si ibu yang menggugurkan dengan cara ini banyak sekali. Ada yang akibat serangan jantung sewaktu cairan kimia itu disuntikan. Di pembahasan selanjutnya kita akan melihat apa kira-kira alasan orang melakukan pengguguran. Alasan dari wanita yang mau menggugurkan kandungannya karena malu buah kandungannya adalah hasil penyelewengan atau hubungan badan pranikah dengan pacarnya, karena tekanan batin buah kandungannya akibat dari perkosaan, karena tekanan ekonomi tidak sanggup membiayai hidup janin itu selanjutnya. Alasan dari yang membantu melaksanakan pengguguran. Alasan utama mungkin karena uang. Biasanya untuk pengguguran dibayar mahal. Wanita atau ibu yang mau menggugurkan kandungan biasanya dalam situasi terjepit, maka berapapun biayanya akan membayar. Mungkin saja ia juga merasa prihatin dengan keadaan si wanita atau ibu yang kehamilannya tidak dikehendaki. Resiko pengguguran kandungan. Pengguguran adalah operasi besar yang dapat mengakibatkan komplikasi yang sangat berbahaya. Statistik menunjukkan bahwa setelah pengguguran, seorang wanita dapat menghadapi kemungkinan seperti keguguran di masa mendatang, hamil di saluran telur, kelahiran bayi yang terlalu dini, tidak dapat hamil lagi, dan sebagainya.
dapat mengalami gangguan-gangguan emosional yang berat, merasa bersalah seumur hidupnya karena senantiasa mendapat teguran dari hati nuraninya sendiri. Ajaran kitab suci, ajaran gereja, dan hukum negara tentang perlindungan terhadap hidup manusia dalam kandungan. Yang pertama, ajaran kitab suci. Allah berkata kepada Yeremia, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Allah sudah mengenal Yeremia ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Allah menguduskan dia dan menetapkannya menjadi seorang nabi. Seandainya ibu Yeremia melakukan pengguguran, maka Yeremialah yang ibu Yeremia belum mengetahui nama bayi yang dikandungnya, tapi Allah sudah memberikan nama kepadanya. Ibu Yeremia belum mengetahui bahwa bayi dalam kandungannya akan menjadi nabi Allah yang besar, tapi Allah sudah menetapkannya. Seandainya bayi itu digugurkan, maka Allah akan merasa sangat kehilangan. Alkitab mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus ketika ia masih berada dalam rahim ibunya. Allah mengutus malaikatnya kepada Zakaria untuk memberitahukan bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan bahkan memberitahukan nama yang harus diberikan pada bayi itu. Zakaria diberitahu bahwa banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan menjadi besar dalam pandangan Allah. Allah mengenal Yohanes dengan baik dan ia mempunyai rencana khusus bagi kehidupan Yohanes Pembaptis di dunia ini selagi ia masih berada dalam rahim ibunya. Malaikat Gabriel juga memberitahu Maria, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Dari beberapa kutipan kitab suci di atas, kita lihat bahwa Allah tidak menunggu sampai bayi itu dapat bergerak atau sudah betul-betul siap untuk lahir. Baru Allah mengenal dan mengasihinya sebagai seorang manusia. Sesungguhnya hanya Allah yang berhak memberi atau mencabut kehidupan. Hanya Dia yang berhak membuka dan menutup kandungan. Yang kedua, dari ajaran gereja. Tradisi gereja amat jelas dan tegas. Mulai dari abad pertama sejarahnya, gereja membela hidup anak di dalam kandungan. Konsili Vatikan II menyebut pengguguran suatu tindakan kejahatan yang durhaka, sama dengan anak. Sebab Allah, Tuhan kehidupan, telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat. Menurut ensiklik Paus Paulus ke-6, Humanae Vitae, pengguguran juga dengan alasan terapeutik bertentangan dengan tugas memelihara dan meneruskan hidup. Dalam ensiklik Paus Yohanes Paulus II, Veritatis Splendor, pengguguran digolongkan di antara perbuatan-perbuatan yang lepas dari situasinya, dengan sendirinya dan dalam dirinya, dan oleh karena isinya dilarang keras. Gaudium et Spes menyatakan, apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, bentuk yang manapun juga, penumpasan suku, pengguguran, eutanasia, dan yang sengaja apapun yang melanggar keutuhan pribadi manusia, seperti penganiayaan, apapun yang melukai martabat manusia, semuanya itu sudah merupakan perbuatan keji, mencoreng peradaban manusia sekaligus sangat bertentangan dengan kemuliaan Sang Pencipta. Kehidupan manusia adalah kudus karena sejak awal ia membutuhkan kekuasaan Allah Pencipta dan untuk selama-lamanya tinggal dalam hubungan khusus dengan Penciptanya. Tujuan satu-satunya. Hanya Allah sajalah Tuhan kehidupan sejak awal sampai akhir. Tidak ada seorang pun boleh berpretensi mempunyai hak dalam keadaan manapun untuk mengakhiri secara langsung kehidupan manusia yang tidak bersalah. Kitab hukum kanonik mengenakan hukuman ekskomunikasi pada setiap orang yang aktif terlibat dalam mengusahakan pengguguran kandungan yang berhasil. Hukuman itu harus dimengerti dalam rangka keprihatinan gereja untuk melindungi hidup manusia. Sebab hak hidup adalah dasar dan syarat bagi segala hak lain. Dan oleh karena itu harus dilindungi lebih dari semua hal yang lain. Masyarakat atau pimpinan manapun tidak dapat memberi wewenang atas hak itu kepada orang-orang tertentu dan juga tidak kepada orang lain. Hak itu dimiliki anak yang baru lahir sama seperti orang dewasa. Hidup manusia harus dihormati sejak saat proses pertumbuhannya mulai. Manusia dalam kandungan memiliki martabatnya sama seperti manusia yang sudah lahir. Karena martabat itu, manusia mempunyai hak-hak asasi yang dapat mempunyai segala hak sipil dan gerejawi. Sebab dengan kelahirannya, hidup manusia sendiri tidak berubah. Hanya lingkungan hidupnya menjadi lain.
Kendati anak baru mulai membangun relasi sosial setelah kelahiran, namun pada saat dalam kandungan kemampuannya berkembang untuk relasi pribadi. Baru sesudah kelahirannya manusia menjadi anggota masyarakat hukum. Namun sebelum lahir ia adalah individu unik yang memiliki seluruh kemanusiaan dan oleh sebab itu patut dihargai martabatnya. Keyakinan-keyakinan dasar ini makin berlaku bagi orang yang percaya bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah menurut citranya, ditebus karena cinta kasihnya, dan dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dengannya. Allah menyayangi kehidupan, artinya setiap manusia disayanginya. Maka sebetulnya tidaklah cukup mengakui hak hidup manusia dalam kandungan. Hidup manusia itu harus dipelihara supaya dapat berkembang sejak awal. Yang ketiga, hukum negara. Upaya perlindungan terhadap bayi dalam kandungan terwujud dalam ketentuan hukum, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal dapat kita kutip, misalnya pasal 342, seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anak itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu, dihukum karena anak yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Pasal 346, perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Pasal 347 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau kandungan seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Pasal 348 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau kandungan seseorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Pasal 349, jika seorang tabib, dukun beranak, atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam pasal 346 atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterapkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukum yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakannya untuk melakukan kejahatan itu. Kita masuk untuk melihat tindakan preventif untuk mencegah pengguguran kandungan. Untuk para remaja harus berusaha untuk tidak melakukan hubungan intim sebelum resmi menikah. Dalam berpacaran dan bertunangan, sikap tahu menahan diri merupakan tanda pengungkapan cinta yang tertempa dan tidak egoistis. Untuk para keluarga, perencanaan kehamilan harus dipertimbangkan betul-betul dan dipertahankan dengan sikap ugahari dan bijaksana. Kehadiran buah kandungan yang tidak direncanakan harus dielakkan secara tepat dan etis. Untuk sekolah, memberikan bimbingan dan penyuluhan seputar kesehatan reproduksi remaja, pendidikan seksualitas melalui mata pelajaran terkait. Untuk gereja atau lembaga agama, memberikan pendidikan, bimbingan pastoral seputar seksualitas, perkawinan kepada para remaja. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini tentang materi pembelajaran aborsi, salah satu dosa yang menjadi dosa besar di dalam gereja Katolik. Semoga pelajaran ini dapat menambahkan pengalaman dan pengetahuan baru kepada kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.